Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan nikmat-Nya pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama meskipun melalui media online dalam acara uji publik standar pelayanan publik Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat. Pada hari ini juga saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kerjasama dari para pihak, terutama mitra kerjasama Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat, dan juga kepada para pihak internal lingkungan Fakultas MIPA serta Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian pada hari ini ada beberapa agenda yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua akan disampaikan sambutan dari Dekan Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat, dan kemudian disusul oleh Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, sekaligus membuka secara resmi kegiatan uji publik standar pelayanan publik Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan 6 standar pelayanan publik Fakultas MIPA ULM, dan dilanjutkan dengan diskusi dengan para undangan. Kemudian diakhiri dengan penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan pada sore ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Pak Gafur selaku Dekan Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 4 Universitas Lambung Mangkurat, Prof. Yudi Firmanul Arifin. Yang saya hormati para undangan yang mewakili stakeholder terdiri atas unsur berbagai lembaga dan termasuk juga para perwakilan orang tua mahasiswa. Yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu mengingat waktu kita juga terbatas. Yang saya hormati para wakil dekan lingkungan Fakultas MIPA ULM, para ketua unit di lingkungan Fakultas MIPA, perwakilan mahasiswa Fakultas MIPA, yang mudah-mudahan kita semua mendapat diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, sebagai lembaga pendidikan, Fakultas MIPA merupakan lembaga yang memberikan layanan kepada publik. Ya, karena itu sudah menjadi kewajiban dari Fakultas MIPA dan ULM juga, dan juga kita sangat berkepentingan untuk bisa memberikan layanan yang terbaik bagi publik. Nah, untuk itu, alhamdulillah, Universitas Lambung Mangkurat sudah dicanangkan sebagai salah satu dari perguruan tinggi negeri yang menjadi yang dicanangkan sebagai zona integritas. Nah, Fakultas MIPA tentu saja mendukung penuh penunjukan itu dan bertekad untuk memberikan layanan yang terbaik bagi publik, bagi siapa saja yang memang terkait dengan Fakultas MIPA. Mungkin dalam hal inilah kita menyelenggarakan uji publik mengenai standar pelayanan publik itu. Nah, mudah-mudahan dari kegiatan ini kita bisa mendapatkan masukan dari stakeholder terutama, sehingga apa yang kita tawarkan sebagai layanan standar itu memang benar-benar diharapkan sesuai dengan
yang diharapkan oleh stakeholder kita. Mungkin tidak berpanjang kata, kami mohon kepada Bapak WR4 nanti untuk memberikan pengarahan dan sekaligus membuka secara resmi kegiatan uji publik kita pada hari ini. Salah hilafnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama dan Hubungan Masyarakat. Untuk itu kepada Prof. Yudi Arifin kami persilahkan sekaligus membuka acara pada hari ini ya Prof. Terima kasih Bu Dewi Anggraini selaku moderator dalam kegiatan ini. Yang saya hormati Dekan Fakultas MIPA Universitas Mangkurat, Pak Dr. Abdul Ghafur, dan jajaran Wakil Dekan 1, 2, dan 3. Kemudian juga Kaprodi mungkin yang berhadir di sini juga, Ketua Unit, ya. Mungkin ada juga himpunan mahasiswa ya, BEM ya. Kemudian juga ya dosen-dosen ya dari Fakultas MIPA yang juga mungkin bisa ada waktu hadir di kesempatan ini. Dan yang terpenting ini adalah mitra atau stakeholder ya yang bisa berhadir di dalam pertemuan pada hari ini yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini ya kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk berkumpul walaupun secara virtual. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, seperti Pak Dekan sampaikan, kita hari ini menyelenggarakan yang namanya uji publik terhadap standar pelayanan publik yang dibuat oleh Fakultas MIPA. Jadi ini sudah beruntun nih Pak ya, dari kemarin itu ada 4, hari ini ada 3, ya sudah 7, sebelumnya juga ada juga. Jadi sudah hampir tuntas ini semua fakultas menyelenggarakan uji publik ya. Jadi perlu diketahui bahwa tadi sampaikan oleh Pak Dekan juga bahwa Universitas Mangkurat ini salah satu yang diamanahi ya, diamanahi untuk pencanangan zona integritas. Jadi hanya 14 PTN Bapak Ibu sekalian untuk percontohan role model pada tahun 2020 ini. Salah satunya adalah Universitas Mangkurat. Nah, ini kepercayaan dari pemerintah pusat ya, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jadi ada 14 perguruan tinggi ya yang ya termasuk 14 gemuk-gemuk juga ya, yang besar-besar ya. Jadi ada dari UGM, dari Brawijaya, dari USU ya, kemudian dari Kalimantan ini ada 3 ya, Universitas Mangkurat, Mulo Warman, dan Tanjung Pura. Jadi ada 14 PTN yang dipercaya. Nah, saya sangat apresiasi sekali kepada kawan-kawan ya, pada Satker, pada fakultas ya, yang begitu cepat yang merespon ini, kemudian bisa menyelenggarakan atau menyusun standar-standar pelayanan ya yang tentu saja penting sekali Bapak Ibu sekalian untuk stakeholder kita atau mitra kita ya, sehingga nanti karena mitra ini kan atau stakeholder kita ini kan pemohon ya, pemohon layanan. Jadi harus dibuatkan suatu standar layanan yang mana nanti harapannya bahwa apa yang layanan yang diberikan itu bisa memberikan kepuasan ya, memberikan kenyamanan ya dari apa namanya stakeholder itu sendiri. Jadi kita memohonkan kepada mitra ya, kepada stakeholder untuk memberikan masukan terhadap standar yang dibuat. Ya, rata-rata sebenarnya fakultas ini ada 6 layanan ya yang mereka buat. Fakultas Teknik kemarin yang lebih besar ya, ada 36 layanan, banyak sekali dia bikin. Dan semua rata-rata
itu dilakukan secara online, ya, secara online. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti di dalam standar itu, karena ini bagian dari reformasi birokrasi ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani itu adalah bagian dari reformasi birokrasi. Jadi yang melakukan penilaian itu nanti Kementerian Pan-RB, ya, Kementerian Pan-RB. Jadi apa namanya nanti untuk tahun ini yang kita usulkan dinilai itu ada satu fakultas dulu ya, jadi fakultas teknik. Fakultas lain tentu saja nanti akan dinilai juga, tapi menyusul begitu ya. Tetapi kita semua fakultas ini sudah responnya sangat antusias sekali, itu luar biasa, sehingga semua membuat standar pelayanan yang kita harapkan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam standar pelayanan publik itu ada beberapa komponen sebenarnya yang sangat penting sekali. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan dokumen-dokumen atau SK-SK pendukung ya di dalam setiap pelayanan. Misalkan contoh saja ya, layanan legalisir ijazah misalkan. Legalisir ijazah tentu saja ada SK-SK dokumen pendukung, kenapa harus kita diberikan kesempatan untuk melakukan legalisir ya. Juga dokumen-dokumen pendukung lainnya gitu ya. Kemudian yang terpenting ini Bapak Ibu sekalian yang mungkin menjadi pembahasan yang sangat intens ya biasanya itu mengenai durasi waktu penyelesaian pekerjaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, misalkan begini, di dalam legalisir ijazah itu berapa sih durasinya misalkan ya. Di dalam penyusun legalisir transkrip itu berapa sih durasinya? Durasi waktu itu atau waktu maksimal yang diperlukan untuk menyelesaikan itu. Banyak terus terang saja tadi saya baru saja membuka dan sekaligus juga memberikan sambutan dan juga memberi komentar untuk Fakultas Kedokteran. Ya, itu sangat intens sekali membahas masalah durasi waktu. Jadi saya juga menyampaikan setiap kesempatan itu biasanya kita membuat durasi itu terlalu lama Bapak Ibu sekalian. Rata-rata itu 10 hari. Nah, 10 hari itu kan kalau misalkan di saat-saat terus terang saja memang pada saat-saat puncak misalkan penerimaan pegawai negeri sipil misalkan ya CPNS itu biasanya peminat untuk legalisir itu minatnya luar biasa. Nah, itu bagaimana kita bisa cepat melayani itu perlu inovasi karena rata-rata pasti ya membludak ya bisa sampai ribuan. Nah, ini bagaimana caranya supaya cepat karena dalam satu orang itu biasanya minta 10 lembar misalkan ya. 10 lembar kemudian kali aja. Kalau kedokteran nanti dia bilang selain ijazah dia juga ada profesi ya. Kemudian ada lagi yang namanya ada tiga kalau 4 nggak salah tadi ya, yang lembar dokumen yang harus ditandatangani atau dilegalisir. Nah, artinya apa? Sudah kali 10, sudah 40, satu orang 50-an mungkin satu orang. Nah, ini kan luar biasa, satu orang aja, kalikan 1000 misalkan. Itu luar biasa banyaknya. Nah, jadi ini harus ada inovasi-inovasi. Yang jadi masalah itu biasanya memang terus terang, instansi biasanya mintanya tanda tangan basah atau stempel basah. Nah, ini jadi panjang kan ya. Artinya apa? Artinya bahwa yang menandatangani itu kan yang didelegasikan oleh Pak Dekan misalkan wakil dekan 1 ya. Nah, dia menandatangani sekian banyak itu dalam waktu satu waktu gitu ya. Itu kan luar biasa lamanya gitu. Capeknya dan lamanya juga. Nah, mungkin bisa jadi nanti ada inovasi-inovasi baru bagaimana teknisnya. Apakah misalkan tidak hanya wakil dekan 1 yang boleh menandatangani, misalkan wakil dekan 2, wakil dekan 3, ya. Kalau wakil dekan 1 berhalangan, mungkin di wakil dekan yang lain. Nah, itu ada surat SK dekan nanti yang membuat satu pendelegasian ya ketika yang bersangkutan berhalangan atau misalkan terlalu banyak. Nah, ini juga perlu diperhatikan oleh mungkin di Fakultas MIPA ya. Nanti Pak Dekan bisa mencarikan jalan keluar seperti itu, terutama di puncak-puncak permohonan ya. Karena apa? Karena yang menjadi sasaran kita itu adalah stakeholder kita, alumni kita ya. Jadi mereka harus puas dengan yang kita berikan, pelayanan yang kita berikan.
Jadi kadang-kadang kalau misalkan dia terlambat, itu pasti sudah jawaban tidak puas ya. Misalkan dia perlunya 3 hari, kita kerjakan 5 hari, itu pasti sudah tidak puas. Nah, jadi itu perlu diperhatikan ya mengenai durasi waktu penyelesaian kegiatan atau kegiatan tanda tanganan segala macam itu. Nah, itu upayakan bagaimana seminimal mungkin ya, bukan kita memanjang-manjangkan waktu ya. Jadi seminimal mungkin. Kalau bisa misalkan maksimal 5 hari kerja atau maksimal 3 hari kerja itu sudah luar biasa, sudah lumayan itu pemotongannya. Nah, jadi itu satu. Kalau bisa secara elektronik sebenarnya lebih mudah ya. Jadi misalkan tanda tangan elektronik, kemudian stempelnya juga elektronik ya, itu sudah bisa akan lebih mudah ya sebenarnya. Tapi mau nggak instansi yang kita diperlukan ini, yang diperlukan oleh pemohon ini menerima, itu yang jadi masalah. Nah, perlu dipertimbangkan. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian yang juga berkaitan dengan waktu layanan. Nah, waktu layanan ini harus ditetapkan dengan baik ya. Misalkan startnya itu misalkan jam 8 pagi sampai misalkan jam 12.30 ya. Kemudian istirahat, kemudian jam 14 mulai lagi sampai jam 16 misalkan. Nah, itu adalah waktu layanan. Nah, waktu layanan itu penting sekali karena pemohon itu pasti dia melihat ke sana. Waktu layanannya jam berapa? Nah, dia akan masuk. Kalau kita menetapkan jam 8, itu sudah hari standby. Jadi yang melakukan pelayanan itu sudah harus sampai jam 8 itu sudah buka ya. Apakah secara online atau secara offline, itu harus buka. Kemudian berakhir jam 16, itu juga sampai segitulah dia harus buka. Nah, jadi artinya bahwa jam layanan ini bukan saat ditaruh jam saja, tetapi dia juga harus sudah mulai melayani begitu. Jadi ketika orang datang pada saat itu orang harus yang melayani harus standby. Nah, ini yang sering terjadi Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika orang datang, kemudian yang melayani nggak ada, ya. Nah, itu yang penting juga diperhatikan nanti. Kemudian juga menetapkan orang yang menjadi yang melakukan pelayanan, ya. Yang melakukan pelayanan itu tidak sembarangan, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi harus orang-orang yang betul kompeten, bisa komunikasi publik dengan baik, ya. Jadi komunikasi publiknya itu harus bagus. Karena apa? Karena kalau dia kasar, misalkan tidak sopan ya, mengungkapkan misalkan walaupun dalam kondisi tertekan, lelah dan sebagainya, dia harus menggunakan kata-kata yang baik gitu ya. Sehingga si pemohon itu tidak kecewa ya dengan kata-kata yang dengan kata-kata yang disampaikan. Jadi itu juga sangat penting Bapak sekalian. Jadi tadi didiskusikan juga mengenai reward and punishment ya, jaminan reward and punishment bagi si pelayan ya, itu harus betul-betul diberikan. Karena apa? Karena kita harus support juga pada mereka ya, karena mereka bekerja dengan baik, kemudian dia bisa melayani dengan baik. Nah, jadi itu penting Bapak Ibu sekalian mengenai menetapkan orang yang memberikan pelayanan. Ya sering ada kendala ya, kendala di SDM ini karena memang di fakultas saya pikir terbatas jumlah SDM-nya yang menangani ini, tapi diupayakan semaksimal mungkin seperti apa. Kalau perlu rekrutmen. Nah, rekrutmen ini ada tadi dibahas juga, itu kan moratorium, tidak ada rekrutmen untuk tenaga bisa saja Bapak Ibu sekalian, bisa. Jadi mungkin nanti Pak Dekan bisa kita diskusikan ya mengenai memerlukan tenaga yang betul-betul kompeten ya. Jadi jangan sampai ada SDM ini double job, Pak. Jadi dia merangkap-rangkap gitu. Jadi dia merangkap sebagai staf mungkin dia ya, kemudian merangkap juga sebagai pelayan. Ini juga sangat Pak, sangat riskan ya ketika dia mengerjakan di tempat lain ya, mengerjakan apa yang jadi job dia, kemudian dibebani lagi dengan job lain, itu pasti tidak maksimal pelayanannya. Nah, pada tujuan kita kan memberikan pelayanan prima ya kepada pelanggan atau stakeholder kita. Nah, itu perlu diperhatikan nanti Pak ya. Jadi mengenai itu bisa aja rekrutmen, tapi nanti kita bicarakan bagaimana sistemnya karena mungkin di RKKL itu bisa Pak lewat RKKL PNBP kita bisa itu. Jadi misalkan dari dana akun penggunaan lainnya gitu, itu nanti bisa diatur di situ.
Nah, jadi Bapak Ibu sekalian itu yang penting menurut saya ya. Kemudian juga yang penting sekali setelah pelayanan itu ada kuesioner ya. Kuesioner itu yang berisi mengenai kepuasan dari pelanggan. Nah, kepuasan ini sebenarnya dia berikan setelah dia mendapat pelayanan. Jadi itu ada semacam kuesioner singkat saja, jangan bertele-tele terlalu panjang. Jadi dia hanya minta misalkan sangat puas, puas, tidak puas, agak puas atau puas ya, atau tidak puas sama sekali, tidak sangat tidak puas. Itu harus diberikan itu. Karena apa? Karena itu akan memberikan penilaian ya, penilaian dan evaluasi bagi kita. Ya misalkan karena yang namanya SPP atau standar pelayanan publik itu kan tidak berlaku statis ya, dia dinamis, dia bisa berubah-ubah ya sesuai dengan kebutuhan. Maka dari itu nanti bahan evaluasi kita bisa saja itu menjadi acuan untuk perbaikan dari SPP yang kita buat. Nah, jadi itu yang penting yang saya berikan, saya pikir nanti bisa menjadi bahan diskusi kita, dan saya mohonkan pada stakeholder bisa memberikan masukan terhadap uji publik pada hari ini gitu ya. Silakan agar SPP yang dibuat itu bisa terlaksana dengan baik ya, dan bisa memuaskan dari stakeholder kita. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan tadi diminta oleh moderator bahwa saya membuka acara pada hari ini. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara uji publik standar pelayanan publik dari Fakultas MIPA pada hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Saya pikir itu saja Bapak Ibu sekalian ya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Prof. Yudi atas sambutan dan juga tadi pengarahan mengenai acara pada hari ini. Kemudian mungkin juga para undangan sudah kami berikan juga link ke materi untuk uji publik hari ini, sehingga harapannya kami bisa mendapatkan nantinya masukan maupun saran atas standar pelayanan publik di Fakultas MIPA agar bisa dilaksanakan dengan optimal. Berikutnya mungkin kita akan masuk ke acara inti, yaitu tentang pemaparan uji publik standar pelayanan publik Fakultas MIPA yang terdiri dari 6 standar. Di mana di sini saya coba share lagi. Di mana di web Fakultas MIPA sendiri sudah kami tuliskan di sini pelayanan publik, dan nantinya kalau Bapak Ibu sekalian mengklik di dokumen, nanti akan ada beberapa dokumen yang terkait dengan standar pelayanan yang ada di Fakultas MIPA. Nah, untuk saat ini kita akan uji dulu kelayakan dari dokumen-dokumen tersebut. Di antaranya di sini akan saya tampilkan, yaitu yang pertama itu tentang standar pelayanan legalisir ijazah. Jadi di sini ada beberapa komponen yang mungkin juga sudah ada diberikan materinya, sehingga kita bisa mempersingkat waktu untuk saling nantinya berdiskusi dan memberikan masukan apakah draft standar pelayanan Fakultas MIPA mengenai 6 standar ini nantinya layak untuk dilakukan. Yang pertama tadi saya jelaskan kembali, di sini ada pelayanan legalisir ijazah. Sesuai dengan apa yang dikatakan Prof. Yudi, di sini juga ada komponen bagaimana service delivery-nya yang menyangkut persyaratan pelayanan, apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan legalisir ijazah tersebut. Kemudian juga bagaimana sistem, mekanisme, dan prosedur yang ditetapkan untuk melakukan atau mendapatkan pelayanan tersebut. Di sini ada 10 ya di sini. Dari cara bagaimana memperoleh surat permohonan untuk mengajukan pelayanan
salinan tadi ijazah, legalisir ijazah, kemudian bagaimana waktu pelayanannya, begitu pula prosesnya, di sini sudah ada dijelaskan. Kemudian jangka waktu pelayanan di sini kami estimasi paling lama itu 7 hari kerja, dengan tidak dipungut biaya untuk 5 lembar salinan ijazah, dan produk pelayanannya berupa dokumen legalisir ijazah. Kemudian dari segi penanganan pengaduan, saran dan masukan itu dilakukan satu pintu, yaitu melalui Rektor Universitas Lambung Mangkurat, atau bisa disampaikan secara online, ya, melalui website complain.ulm.ac.id. Nah, ini juga didasarkan pada beberapa dasar hukum. Ada 4 dasar hukum yang mendasari pelayanan publik ini. Kemudian sarana dan prasarana atau fasilitas yang diberikan atau yang tersedia untuk memberikan pelayanan ini, itu di Fakultas MIPA ada 8 items. Kemudian dari kompetensi pelaksana pelayanan sendiri, ini ada beberapa kriteria standar yang ditetapkan, di mana SDM-nya memiliki pengetahuan dasar tentang aturan dan tata cara legalisir ijazah itu sendiri, kemudian juga memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan, dan integritas yang tinggi. Nah, proses ini juga diawasi oleh atasan langsung secara berjenjang dari dekan, kemudian wakil dekan, dan juga beberapa subbagian yang relevan dengan proses legalisir ijazah tersebut. Di sini jumlah pelaksana kami rancang ada sebanyak 7 orang, yang mungkin bisa saja nanti berubah, bergantung pada bagaimana atau seberapa penting peran pelaksana ini nantinya dalam melaksanakan pelayanan legalisir ijazah. Kemudian jaminan pelayanan yang akan diberikan itu secara transparan, terbuka, dan tepat waktu, dan juga sesuai standar pelayanan yang ditetapkan. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan juga kami berikan, di mana di sini jaminan berupa keselamatan dan kerahasiaan data, tidak melakukan penyalahgunaan data, dan jaminan untuk kemudahan proses administrasi di tingkat fakultas dan universitas. Kemudian kami juga menerima masukan maupun evaluasi mengenai pelayanan yang kami berikan berupa legalisir ijazah tadi di setiap semester dengan melibatkan unit terkait seperti dekan, wakil dekan, kasubag, kabag TU, dan juga kasubag terkait akademik dan kemahasiswaan. Ini untuk hal pelayanan salinan legalisir ijazah. Kemudian untuk pelayanan 5 lainnya seperti legalisir transkrip akademik, pada umumnya komponen pelayanan dan standar itu sama dengan yang saya jelaskan tadi di atas, hanya saja bentuk pelayanannya berbeda. Kemudian yang ketiga itu berupa standar pelayanan legalisir akreditasi program studi, di mana terkadang ini para alumni sangat memerlukan dalam upaya bisa mencari kerja ataupun dalam rangka peningkatan jenjang karir di tempat kerja. Kemudian yang keempat itu standar pelayanan surat keterangan masih kuliah. Ini biasanya juga digunakan atau diperlukan bagi orang tua yang mungkin memerlukan informasi ini untuk administrasi di kantor. Kemudian juga kita memberikan standar pelayanan surat keterangan pengganti transkrip akademik, dan yang terakhir itu adalah standar pelayanan permintaan tenaga ahli, di mana kadang kita saling berbagi atau sharing tenaga ahli dengan para mitra. Kebetulan di sini ada beberapa mitra kerjasama Fakultas MIPA, maka dari itu kami mintakan kesediaannya nanti juga untuk memberikan masukan dan saran atas beberapa standar pelayanan yang kami tawarkan ini.
Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya lebih cenderung untuk ke arah diskusi karena komponen yang ditawarkan dalam setiap pelayanan ini itu hampir sama. Jadi saya mohon silahkan bagi para undangan mitra kerjasama kami, kemudian para orang tua mahasiswa maupun alumni, kemudian rekan mahasiswa maupun alumni untuk bisa memberikan masukan ataupun gagasan ataupun saran untuk perbaikan draft standar pelayanan ini untuk nantinya bisa dilakukan dengan baik. Silahkan jika ada yang ingin memberikan masukannya, saya persilahkan dengan menyebutkan nama dan juga mungkin instansi. Ahmad Murjani, Bu Dewi. Silahkan Pak Ahmad Murjani. Silahkan perkenalkan diri dulu Pak. Oke. Langsung ini. Ya Pak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Yudi, Pak Dekan MIPA yang saya hormati, serta Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Saya Ahmad Murjani, wakil dari orang tua mahasiswa Ibu Dewi. Ya Pak. Pertama, pertanyaan saya adalah, apakah SPP ini, maklumat yang akan ditandatangani ini ditulis atau dibuat hanya pada saat kondisi normal, bagaimana dengan dalam keadaan post major, misalnya seperti saat terjadinya pandemi COVID-19, pelayanan itu dilakukan seperti apa? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini di institusi saya, dalam hal pelayanan tentang pembelajaran. Jadi banyak mahasiswa dan orang tua atau wali mahasiswa itu yang protes ke kita tentang pelaksanaan pembelajaran, padahal jadwal pembelajaran sudah dibikin, tetapi tidak dilaksanakan dengan baik, seperti proses pembelajaran yang terjadi di luar jadwal yang sudah ditetapkan di Bu Dewi. Kemudian harapan kita bahwa ada konsistensi dan komitmen terhadap jadwal yang sudah dibuat tadi, agar hal demikian tidak terjadi di MIPA Undam. Begitu juga dengan penugasan Ibu Dewi kepada mahasiswa. Ini di institusi kami terjadi juga. Penugasan ini sering terjadi tidak dilakukan yang dinyatakan oleh mahasiswa dan atau wali mahasiswa. Itu menyebutkan penugasan itu tidak dilakukan secara proporsional. Dan ini juga mendapatkan protesan. Jadi terlalu banyak tugas dan tidak terlihat dan tidak melihat waktu dan kemampuan mahasiswa. Apalagi di saat pandemi, proses pembelajaran yang dilakukan pada saat pandemi ini. Sehingga yang terjadi adalah teriakan mahasiswa dan wali, itu adalah mahasiswa banyak yang stres katanya, kemudian sakit dan lain-lain. Nah, ini harapan saya di SPP ini ada memasukkan komitmen tersebut sehingga tidak ada lagi yang namanya pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal pembelajaran ini diprotes oleh mahasiswa dan atau wali daripada mahasiswa. Saya kira itu Bu Dewi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Murjani atas pertanyaannya. Mungkin nanti akan dijawab lebih lengkap oleh para pihak dekanat, mungkin juga ditambahkan oleh para kasubag. Cuma saya di sini ingin menambahkan untuk uji publik kali ini kita menyangkut 6 standar yang saya tadi jelaskan Pak. Memang belum ada standar pelayanan untuk sistem pembelajaran ke mahasiswa. Tapi ini menjadi masukan yang bagus buat kami nanti, mungkin bisa menambahkan kembali standar apa saja yang perlu dibuat untuk melayani masyarakat khususnya mahasiswa. Untuk pertanyaan selanjutnya tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad Murjani, kira-kira Pak Dekan, Pak Abdul Ghafur atau Pak Urip selaku Wakil Dekan bidang
akademik bisa menambahkan atau memberikan penjelasan kepada Pak Ahmad Murjani mengenai sistem pembelajaran tadi yang prosesnya mungkin dalam masa pandemik seperti ini tidak begitu sesuai dengan jadwal ya Pak ya. Kemudian serta proporsi tadi penugasan kepada mahasiswa. Mohon bantuan Pak. Baik, pertama-tama terima kasih kepada Bapak Ahmad Murjani bahwa standar ini yang pertanyaan pertama dulu saya tanggapi. Standar ini diharapkan berlaku pada kondisi yang normal maupun yang di luar kebiasaan. Jadi yang pada saat-saat ya darurat gitu ya. Sehingga kita berusaha nanti untuk menciptakan sistem yang relatif tidak banyak terganggu manakala terjadi gangguan itu. Jadi kalau kita lihat tahap-tahapannya yang sudah kita susun, itu insya Allah ya kecuali kalau gangguannya itu sangat parah, itu misalnya ada bencana alam dan sebagainya, itu apa boleh buat. Tetapi kalau dalam kondisi yang relatif masih bisa ditangani, itu diharapkan layanan itu tidak banyak terpengaruh gitu Pak ya. Itu yang pertama. Mengenai pembelajaran dan yang penugasan dan sebagainya, itu saya selaku pimpinan sangat berterima kasih bahwa ini dijadikan perhatian. Memang seperti disampaikan Bu Dewi tadi, untuk saat ini yang kita tawarkan ini yang akan di SK-kan nanti itu adalah yang menyangkut 6 layanan yang sudah disampaikan tadi. Tetapi ini akan sangat kami perhatikan bahwa nanti salah satu standar layanan yang kami harapkan bisa kita susun lagi itu adalah juga menyangkut pembelajaran, termasuk diantaranya penugasan-penugasan, sehingga bagaimana layanan itu kita berikan itu lebih terstandar, lebih terkontrol. Diharapkan tidak ada keluhan-keluhan yang tidak proporsional dari mahasiswa ataupun dari orang tua gitu. Untuk sementara itu Bu Dewi, tanggapan saya mungkin kalau ada nanti Pak WD1 atau yang lain memberikan tambahan, silakan. Ya, Pak Urip mungkin ada yang ditambahkan, silakan Pak. Baik Bu, mohon izin Bapak, kami ingin menyampaikan tambahan. Mohon maaf ya ada hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bapak Ahmad Murjani lah selaku perwakilan dari orang tua mahasiswa. Betul Pak, ya secara umum kami sebenarnya telah di sini kan ada sebenarnya di dalam Universitas Lambung Mangkurat termasuk Fakultas MIPA itu ada standar pelayanan publik dan ada standar penjaminan mutu internal Pak. Kemudian kalau prosedur rinci itu lebih ke SOP ya, atau POS, standar operasional prosedur. Nah, mungkin yang ini untuk sementara kita membuat standar pelayanan publik itu yang lebih bersifat keluar, pelayanan yang eksternal. Tentu saja nanti akan ada pelayanan yang bersifat ke dalam dari ini sivitas akademika, nah terutama mahasiswa. Bagaimanapun kami menyadari bahwa pendidikan ini kan sebenarnya industri jasa, artinya kami melayani, ya kami sangat memahami itu. Tentu saja akan ada itu standar. Nah kebetulan kami sekarang sudah memperbaharui Pak, jadi kami sebenarnya sudah ada di universitas itu ada namanya SPMI, standar pelayanan mutu internal. Nah, kemudian di fakultas kami juga membuat standar, tapi di sini lebih ke arah penjaminan mutu, Pak. Ini kebetulan disusun oleh Ketua UPM, Ibu Dr. Utami. Beliau telah selesai menyusun draftnya, sementara kami sedang koreksi, mungkin nanti akan kami bahas bersama-sama di Senat, Pak. Jadi kami, kalau ini standar sudah jadi, kemudian nanti akan didiskusikan lagi
di tingkat fakultas semua dosen hadir sampai ke nanti pengesahannya pun harus melalui senat, ya. Harus ada pengesahan dan senat. Jadi itu pasti Pak. Jadi kami secara umum itu standar itu ada standar. Kalau yang mutu itu penelitian, pendidikan pembelajaran, penelitian dan pengabdian. Nah di dalam standar pendidikan itu ada 8 poin. Salah satunya itu adalah proses pembelajaran, Pak. Jadi betul itu ada standarnya. Nah, standar itu termasuk SDM-nya. Jadi prosesnya, SDM-nya, cara mengajar itu juga ada. Nah, semua itu ada panduannya, Pak. Nah, insya Allah semua akan menjadi perhatian berhubung kondisi COVID seperti ini. Ya, terus terang kondisi COVID ini sesuatu yang tidak kita duga, sehingga secara umum bisa dikatakan kami belum siap, gitu, Pak. Sebenarnya masalah pembelajaran secara online, ULM maupun fakultas itu sudah sangat sering memberi pelatihan kepada dosen untuk bagaimana merancang sistem pembelajaran yang baik. Nah, namun demikian, karena jumlah dosen banyak dan waktunya juga terbatas, belum semua dosen dapat mengikuti pelatihan tersebut, Pak. Jadi ini kami di tingkat universitas itu ada namanya LP3, beliau yang bertanggung jawab untuk menyusun, merancang bagaimana sistem pembelajaran yang baik. Nah ini tentu saja dengan seiring berjalannya waktu, nanti semua akan menjadi lebih terstandar dan sesuai dengan apa yang seharusnya. Mungkin demikian yang bisa kami tambahkan, Bapak, Ibu. Terima kasih. Baik, bagaimana Pak Ahmad Murjani? Saya kira sangat-sangat jelas. Tapi ada satu barangkali catatan. Saya sudah membaca keputusan dekan ini. Jadi rancangan keputusan dekan tentang maklumat. Mungkin karena ini dibikin SPP ini dibikin untuk pelayanan publik di saat kondisi normal. Saya kira tidak ada salahnya kalau di dalam memutuskan dan menetapkan itu dimasukkan juga pada bagian yang keberapa, begitu kelima atau keenam, itu adalah maklumat ini ditandatangani ini dalam SPP yang dalam keadaan kondisi normal. Tetapi barangkali nanti dalam kondisi yang tidak normal, misalnya post major, itu ada lagi semacam SPP yang barangkali secara khusus akan diberlakukan untuk ke publik. Saya kira begitu, Bu Dewi, saran saya. Dan terima kasih atas jawabannya. Izin Bu Dewi. Silahkan Bu Aisyah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormat Bapak Wakil Rektor 4, Pak Dekan MIPA, Wakil-Wakil Dekan, yang terhormat juga para peserta uji publik. Ini mantap sekali ya FMIPA. Pesertanya ini 75 mecah rekor nih. FMIPA mecah rekor Pak Dekan. Mungkin stakeholdernya banyak sekali ya Pak ya. Alhamdulillah itu yang sebenarnya kami harapkan, karena akan mendapatkan masukan-masukan yang banyak dan bisa memperbaiki SPP yang ada di FMIPA. Terkait dengan Pak Ahmad Murjani, terima kasih Bapak atas masukannya. SPP ini Pak diuji publikkan untuk penyempurnaan SPP itu sendiri. Kami mengharapkan dari masukan dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Memang SPP ini akan menjadikan pedoman Pak, pedoman bagi untuk pelayanan yang ada di FMIPA. Yang Bapak maksud itu sebenarnya SPP ini untuk baik itu teknis pelayanannya offline maupun online Pak. Jadi FMIPA kedepannya akan menambahkan teknis pelayanannya yaitu online. Jadi dengan kondisi misalnya contoh kayak COVID ini, kedepannya akan terlayani semua Pak. Intinya FMIPA akan melayani, memberikan pelayanan yang prima. Jadi nanti FMIPA akan menyajikan dua teknis pelayanan Pak, baik itu offline maupun online. Seperti itu Pak. Terima kasih. Silakan Bu Dewi. Terima kasih Bu Aisyah tambahannya bahwa nantinya setelah mungkin standar pelayanan publik kami ini nanti disepakati dan bisa dijalankan, kita akan melakukan dua metode pelayanan ya Pak ya, secara online maupun secara offline. Jadi nanti
pihak-pihak yang mungkin terkait itu bisa memilih mau metode mana yang digunakan untuk mendapatkan pelayanan kami. Terima kasih Pak Ahmad Nurjani atas pertanyaannya. Mungkin berikutnya silahkan Pak Topan, Bu. Silahkan Pak Tupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wakil Rektor, Pak Dekan, dan Bapak Ibu peserta rapat yang saya hormati. Alhamdulillah kami bisa mengikuti ini. Perkenalkan, nama saya Topan dari Kepala SMA Negeri Banua Kalsel, Bapak Ibu. Tadi kami melihat tentang pelayanan masalah legalisir, Bu. Jadi memang selama ini yang selalu menjadi keluhan di para lulusan itu sebenarnya adalah masalah legalisir yang memang secara waktu tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor tadi. Nah, kemudian jadi ditayangkan bahwa sudah disebutkan bahwa paling lambat itu adalah 7 hari kerja, itu jelas 7 hari kerja, Bu ya. Iya, Pak. Nah, kemudian kalau 7 hari kerja, kemudian Sabtu dan Minggu itu bukan hari kerja, maka itu kalau kita hitung itu menjadi 9 hari. Jadi kalau misalnya seseorang lulusan ULM itu kemudian melegalisir memasukkan hari Senin, maka hari Selasa berikutnya baru setidak-tidaknya hari Selasa baru bisa diambil. Itu memang sebenarnya masih terlalu lama sebenarnya, masih terlalu lama. Ya, jadi kalau bisa misalnya bisa dibuat 5 hari kerja lah. Jadi kalau misalnya Senin itu paling tidak hari Jumat itu sudah bisa, sehingga pada saatnya orang-orang yang melamar pekerjaan pada saat penerimaan PNS biasanya memang sangat bludak, dan itu memang hampir semuanya inginnya cepat seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau bisa kami memberi masukan itu kalau bisa 5 hari kerja, sehingga kalau 5 hari kerja itu sudah selesai. Kemudian yang kedua, yang terakhir masalah pelayanan yang ke-6 itu tentang pelayanan masalah permintaan tenaga ahli. Alhamdulillah kami pada saat itu telah sering bekerjasama dengan MIPA khususnya. Saat itu saya masih menjadi Kepala SMA Negeri 1 Martapura. Itu juga sering kerjasama khususnya dalam pembinaan Olimpiade. Jadi alhamdulillah kita sudah sering meminta kementerian tenaga ahli kepada UNAMI, dan mungkin juga SMA Banua itu kemungkinan ke depan juga akan sering bisa bekerjasama dengan MIPA khususnya dalam pembinaan siswa khususnya di dalam Olimpiade dalam rangka untuk bisa maju ke tingkat nasional. Oleh karena itu yang kami dan untuk di permintaan pelayanan tenaga ahli ini ada standar. Sepertinya koneksinya Pak Tufan ya. Seperti apa? Mohon maaf Pak Tufan, bisa diulangi kembali? Agak tersendat-sendat. Halo Pak Tufan, mungkin agak tersendat ya koneksinya. Mungkin tadi ada sedikit Pak Tufan sambil menunggu beliau kembali lagi nanti. Ini terkait dengan masa pelayanan ya Bapak Ibu. Kemarin awalnya kita tuliskan di situ 3 hari. Namun mengingat keberadaan mungkin pihak-pihak terkait yang melayani, terutama mungkin dari pihak dekanat dan juga Kabak serta Kasubag, kita berikan 7 hari kerja. Namun mungkin nanti bisa diberikan penjelasan dari Pak Dekan ataupun mungkin Wakil Dekan bagaimana tadi usulan dari Pak Tufan mengenai 5 hari kerja sehingga tidak terbentur dengan waktu weekend Sabtu dan Minggu untuk menunggu hasil pelayanan. Silakan Pak Gafur mungkin dan Pak Wakil Dekan yang lain untuk memberikan masukan sedikit. Baik, terima kasih Bu Dewi. Ya, kalau pada kenyataannya
biasanya kita melayani itu tidak sampai 3 hari sudah permintaan masuk hari ini misalnya segera diproses sampai di meja saya pada hari itu juga saya tanda tangani, keesokan harinya sudah bisa diambil. Nah cuma memang yang jadi masalah itu kalau saya sedang berada di luar, tidak berada di kantor pada hari itu, entah rapat di Banjarmasin atau malah keluar daerah. Nah sebenarnya itu bisa teratasi apabila pihak yang meminta tanda tangan, meminta legalisir itu tidak berkeberatan kalau legalisirnya ditandatangani oleh wakil dekan. Jadi dalam hal ini yang meminta layanan itu biasanya kalau untuk untuk masuk pegawai negeri itu yang diminta tuh tanda tangannya itu dekan untuk legalisir. Nah, jadi kalau misalnya dekan sedang tidak ada maka tidak bisa diganti. Nah sebenarnya kalau pihak kami itu tidak ada masalah seperti disampaikan oleh Pak Wakil Rektor tadi, bisa saja mengeluarkan SK untuk mengalih tugasan untuk sementara tanda tangan legalisir itu ke WD1. Tapi apakah pihak yang berkepentingan itu bisa menerima kalau tanda tangannya dari WD1? Nah ini yang jadi masalah. Jadi mungkin nanti kita akan berikan opsi lah begitu. Jadi kalau misalnya diperlukan cepat sekali, tapi kebetulan tidak ada di tempat, masih ada kemungkinan lain kalau sekarang, yaitu dengan tanda tangan secara elektronik. Tapi itu pun kembali kepada pihak yang memerlukan, apakah bisa menerima tanda tangan elektronik, tanda tangan digital itu. Ya, walaupun memang kita bisa, jadi bisa dengan sangat cepat malah, walaupun saya berada di luar, sejauh ada koneksi internet, saya masih bisa memberikan tanda tangan. Nah, cuman pihak yang menerimanya ini tadi. Jadi, tapi saya sependapat Bapak Pak Topan bahwa kalau diberikan Sabtu, maksud saya kalau di permohonannya masuk itu Senin, baru selesai Selasa itu terlalu lama memang. Ya mungkin kita bisa percepat Senin ke Senin kah misalnya, atau malah Senin ke Jumat, ya Senin ke Jumat. Tapi kalau kondisi normal penanda tangan itu ada di tempat sebenarnya dalam 2 hari juga bisa ya, bahkan dalam hari itu juga pun pernah ya. Jadi selesai dalam 1 hari pun pernah begitu Pak Topan. Ya, jadi mungkin kita bisa revisi di sini 5 hari kah gitu, dengan catatan tidak itu dalam kondisi kalau penanda tangan itu ada gitu. Dan kalau kondisinya tidak ada di tempatnya, itu yang memang agak susah. Terima kasih Pak. Bagaimana Pak Tupan? Ya, terima kasih. Mohon maaf tadi putus pas hujan, jadi internet di rumah putus. Tadi. Ya, Bapak Pak. Apa masih ada lagi Pak Tupan yang ingin disampaikan? Yes, tadi yang kedua kan masalah permohonan tenaga ahli. Alhamdulillah kami selama ini kan sering bekerja sama dengan ULM ya. Ketika itu waktu kita masih di SMA Negeri 1 Martapura itu sering bekerja sama dalam khususnya pembinaan Olimpiade Sains dalam rangka anak-anak untuk bisa maju ke tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Sehingga juga mungkin ke depan kami juga setelah di SMA Banua Kalsel ini kemungkinan juga akan sering bekerjasama khususnya dalam pembinaan siswa, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan Olimpiade dalam rangka untuk bisa maju nasional. Nah yang kami minta penjelasan itu ini masalah misalnya tentang pembiayaan tenaga ahli yang standar itu. Saya tadi belum membaca apakah memang ada kemudian kalau memang ada kan, jadi kami bisa merancang rencana kerja sekolah itu ketika kita akan memasukkan permintaan tenaga ahli itu kan bisa langsung ke dalam RKAS, sekolah bisa langsung pas gitu. Jadi kalau bisa seperti apa sebenarnya kalau kita misalnya minta tenaga ahli ke UNLAM ini tentang pendanaannya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tupat. Mungkin
Yang bisa menjawab itu Pak Dekan sama Wakil Dekan 2 ya Pak Toto mungkin. Saya kurang tahu. Mungkin Saya mulai sedikit dulu, mungkin nanti ditambahkan Pak Toto ya. Iya, Jadi Pak. untuk di sini kita tidak akan menarik biaya pada tahap permohonan, Pak. Jadi permohonan masuk tidak ada biaya. Nah, cuma mengenai kalau apakah ada biaya dan berapa besarnya untuk layanannya sendiri, tenaga ahlinya itu kita agak repot untuk memberikan besaran yang standar karena beda-beda ininya macam layanannya berbeda. Jadi kalau misalnya olimpiade, bimbingan olimpiade ya sekian, nanti kalau disebut sekian mungkin layanan yang lain relatif lebih berat bagi dosennya, nah itu mungkin agak ini. Jadi kalau distandarkan agak susah memang, Pak. Mungkin Pak Toto lah bisa menambahkan Pak WD2. Baik, terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Topan, mewakili Wakil Dekan 2. Untuk pembiayaan sebetulnya dari fakultas selama ini memang kita tidak menstandarkan karena memang kemampuan dari sekolah yang ada di Kalsel mungkin berbeda-beda, sehingga mungkin biasanya adalah berdasarkan kesepakatan sebetulnya kemampuan yang ada di sekolah itu berapa sebetulnya untuk memberikan honor bagi dosen yang melatih olimpiade yang ada di sekolah tersebut. Beberapa kali sebetulnya dosen matematika ada beberapa kali melatih olimpiade ke SMA Banua mungkin, tetapi memang kami tidak memberikan target berapa sih sebetulnya, karena kalau menargetkan harganya harus sekian nanti juga sekolah juga terlalu berat, Pak. Jadi mungkin berdasarkan kesepakatan aja mungkin kalau misalnya kaitannya dengan itu, karena awalnya memang yang dikatakan Pak Dekan untuk permintaan kan memang tidak ada biayanya, untuk yang pada waktu pelaksanaan mungkin ada biaya tetapi berdasarkan kesepakatan bersama saja mungkin, Pak. Kalau misalnya kita menentukan harga mungkin agak berat bagi sekolah, bagi yang lainnya, karena misalnya profesor gitu, wah ini pasti lebih mahal lagi, atau Pak Dekan, doktor gitu, waduh berapa kan ya. Mungkin gitu Pak Topan. Gitu mungkin berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga sama-sama tidak merugikan kedua belah pihak, kemudian tujuan yang akan dicapainya akan tercapai bersama. Mungkin gitu Pak Topan, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Pak Topan sudah mungkin ya Pak ya terkoordinasi semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin dari pihak lain, undangan yang lain jika ada yang ingin disampaikan silahkan, kita masih punya waktu. Dudi dari BPS, Bu. Silahkan Pak Dudi, selamat bergabung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi mungkin ada beberapa yang mau saya pertanyakan, juga mungkin masih nyambung dengan pertanyaan dari penanya sebelumnya. Pertama, terkait dengan, misalnya saya ambil contoh yang pelayanan legalisir ijazah. Di situ kan ada pemohon atau alumni menyampaikan surat permohonan kepada dekan pada form yang telah disediakan. Nah, ini apakah orang ini langsung datang ke kampus ataukah bisa via online? Karena kalau saya melihat kepada yang bagian manufacturing, di situ ada sarana dan prasarana, di situ kan ada jaringan internet. Jadi kalau saya nangkap pesannya bahwa ini bisa lewat online permintaannya. Apa seperti itu gitu? Karena kalau misalnya harus datang kan berarti nggak punya jaringan internet gitu loh. Tapi kalau dengan adanya jaringan internet itu asumsinya ini adalah bisa secara online. Apa memang seperti itu? Kemudian juga terkait dengan jangka waktu pelaksanaan, karena ini adalah komitmen. Kalau memang disepakati paling lama 5 hari, berarti itu harus 5 hari. Jadi nggak bisa 5 hari tapi dengan catatan. Jadi tetap harus Pak, kalau misalnya Bapak nggak bisa komit dalam 5 hari, berarti sudah tidak sesuai dengan standar. Jadi tetap harus, misalnya setelah dipertimbangkan gitu kan dengan berbagai macam, makanya mungkin kenapa diputuskan 7 hari, mungkin juga ada dasarnya gitu kan. Jadi kalau misalnya dirubah 5 hari, arti itu sudah komit, nggak ada 5 hari itu
kalau dengan syarat seperti ini. Karena kan di sini juga nggak disebutkan bahwa 7 hari itu ada. Ini adalah paling lama, artinya bisa mungkin lebih awal pun juga masih memungkinkan. Nah, kemudian juga di sini juga pertama saya juga melihat ada informasi yang tidak terbuka. Padahal kan kita lagi ketemuan informasi publik. Yang pertama terkait dengan biaya atau tarif. Jika 5 lembar salinan ijazah itu gratis. Tapi kalau lebih dari 5 lembar, nah kalau memang ada biaya, seharusnya disebutkan berapa biaya per lembarnya. Jadi nggak bisa misalnya itu dibiarkan open aja, terbuka. Jadi yang 5 lembar adalah gratis, kalau misalnya sisanya itu harus berbayar, nah itu harus disebutkan berapa biaya per lembarnya. Jadi sehingga si konsumen ini tahu kalau dia mau minta legalisir ijazah, ketika dia minta 10 lembar, dia sudah tahu berapa yang harus dibayarkan. Dan itu biasanya jadi bagian pemeriksaan juga. Berapa sih yang harus dibayarkan, ini juga terkait dengan ya mungkin PNBP atau apa ya, terkait seperti itu. Nah, kemudian juga terkait dengan ini, tenaga ahli tadi. Kalau saya baca, terkesan bahwa tenaga ahli ini adalah gratis. Ya, permintaan tenaga ahli itu gratis. Artinya ketika saya minta tenaga ahli misalnya untuk membantu kami, artinya yang nggak ada biaya yang diberikan buat tenaga ahli. Artinya sama sekali gratis. Nah, ini yang mungkin perlu diluruskan supaya kalau saya nangkep sini sebenarnya tidak dipungut biaya gitu kan, artinya gratis. Nah, kalau memang ada biaya, seharusnya dari pihak Dikan itu sudah bisa mengatur. Misalnya biaya itu dihitungnya seperti apa? Apakah per jam? Misalnya konsultasi kan bisa per jam misalnya. Atau kalau misalnya level yang diminta ada level profesor, berapa per jamnya? Kalau levelnya ada ya misalnya dokter, berapa per jamnya? Nah, ini harusnya bisa pihak kampus itu bisa bisa memformulasikan gitu. Karena seperti kami sendiri di BPS, ketika kami pun diminta oleh BPK seperti itu. Seperti misalnya untuk permintaan data, ya itu ada PNBP-nya. Jadi ketika kami bilang, oh data itu kan macam-macam ukurannya, ada yang cuma 1 giga, mungkin ada yang sekian, jadi nggak bisa samakan. Akhirnya mereka minta, ya silakan BPS memformulasikan seperti apa penghitungan harganya biaya data itu sendiri. Makanya akhirnya kami keluarkan misalnya untuk sampai dengan sekian mega itu biayanya sekian, lebih dari sekian mega biayanya sekian. Nah itu harus tertuang di PNBP itu nantinya, karena itu nanti bagian dari objek pemeriksaan. Kemudian juga yang berikutnya, saya juga belum nangkap ini ada reward dan punishment ya. Mungkin juga ya saran saya aja sih kalau bisa memang kalau ada reward dan punishment itu biasanya nilai plus ya, nilai lebih. Kalau kita udah bisa memberikan semacam reward atau punishment buat petugas misalnya, jika petugas lalai atau petugas ini juga termasuk rewardnya juga. Ya itu saja Bu Dewi, masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin Pak Dekan atau Wakil Dekan bisa menanggapi masukan dari Pak Dudi dari BPS Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, terima kasih Pak Dudi ya Pak ya. Karena tulisannya ini Barmana. Dudi ya, Barmana. Saya Pak. Oh iya. Mengenai permohonan langsung atau online itu pada dasarnya kita berniat untuk melakukan dua-duanya Pak. Jadi saat ini memang sistemnya belum jadi untuk melayani secara online, tetapi itu nanti akan termasuk dalam layanan secara online. Jadi walaupun dalam kondisi normal itu pemohon bisa memohon secara online. Nah, cuman saat ini kami baru bisa melayani yang secara langsung saja karena sistemnya belum rampung. Mungkin apakah perlu dinyatakan secara tertulis mengenai itu, saya belum tahu. Kemudian terima kasih Pak mengenai kalau bilangnya 5 hari ya sudah 5 hari atau 7 hari ya sudah 7 hari ya, tidak pakai syarat. Jadi betul jadi saya sependapat bahwa kalau sudah ditentukan segitu ya sudah, itulah yang jadi ketetapan kita maksimal. Nah mengenai yang berikutnya biaya untuk legalisir yang maksimal 5 lembar itu sebenarnya bukan berarti kalau lebih dari 5 lembar
akan kami tarik biaya, tapi maksudnya di sini adalah mencegah supaya jangan sekali minta itu 20 lembar atau 30 lembar. Itu yang tanda tangan kasihan. Jadi maksudnya kita beri layanan satu kali minta itu 5 lembar dan gratis. Kalau masih memerlukan lagi, ya memohon lagi lah, gitu. Karena ini antri. Karena ketika waktunya bersamaan, itu semua minta cepat. Jadi biasanya yang kalau dihitung-hitung mungkin yang wajarnya itu sekali mendaftar untuk bekerja misalnya itu kan perlu sekitar 3 lembar apa gitu, diberi pelasi 2 lembar. Nah, jadi kalau perlu lagi ya memohon lagi, antri lagi lah gitu. Jadi bukan berarti kalau lebih dari 5 lembar itu bayar. Itu maksud kami mencantumkan itu gitu. Mungkin harus dimodifikasi bagaimana supaya maksud itu tersampaikan. Jadi standarnya 5 lembar tidak bayar, kalau lebih itu memohon lagi, bukan berarti bayar. Jadi itu Pak ya yang mengenai apa legalisir. Kalau tenaga ahli, nah ini saya belum tahu bagaimana mengaturnya. Mungkin kami harus bicara lebih harus diskusi lebih dalam lagi Pak, bagaimana mengatur ininya. Karena seperti yang disampaikan tadi, jenis layanan itu bisa berbeda antara satu dengan, jadi misalnya permintaan olimpiade dengan permintaan untuk menjadi konsultan analisis mikrobiologi air misalnya, itu beda ininya tingkat keahliannya misalnya, dan itu barangkali juga perlu dipertimbangkan dalam penentuan biaya. Kalau mengenai waktu saja mungkin bisa, kalau hanya dari jadi 1 jam misalnya itu sekian, tapi tadi jadi yang jenis layanannya itu yang kita agak susah. Nah, mungkin nanti ada masukan bagaimana caranya supaya bisa lebih bisa diatur gitu. Nah, mengenai reward dan punishment, saya terima kasih sekali bahwa ini perlu juga kita pikirkan bagaimana menetapkannya. Ya. Apakah tetapi kalau evaluasi jelas kita akan lakukan. Jadi evaluasinya bersifat internal bisa, juga nanti ada evaluasi berdasarkan masukan dari pemohon. Ya, jadi ada masukan dari pemohon, apakah layanan yang diberikan itu memuaskan atau tidak, tapi kami sendiri di dalam juga melakukan evaluasi. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang WD yang lain mau menambahkan, silakan. Ada yang ditambahkan dari Wakil Dekan? Pak Dudi, bagaimana tadi penjelasan dari Pak Dekan? Apakah sudah menjawab pertanyaan? Saran aja Pak ya, kalau misalnya seperti reward punishment, kalau di kami misalnya reward itu cuma hal yang sederhana aja, misalnya jadi dari tiap pengunjung yang datang itu kami minta mereka untuk menentukan skala kepuasan terhadap pelayanan si yang bersangkutan, apakah skalanya puas atau tidak puas misalnya, ya skalanya gitu kan. Nanti dari situ akhirnya nanti setiap tahun kami nanti akan menetapkan siapa sih pegawai terbaik gitu, yang pelayanan terbaik. Nah, itu adalah bagian dari bagaimana kami memberikan reward kepada teman-teman gitu. Jadi tidak harus reward itu berupa hadiah atau apa, tapi penghargaan seperti itu misalnya nanti kami tempelkan gitu kan di ruang PST kami, di ruangan tempat layanan kami, ini pegawai yang terbaik tahun ini. Nah, itu adalah bagian dari reward kita terhadap pegawai. Ya, jadi kalau untuk biaya memang ya itu Pak, makanya itu kan perlu formulasi agak panjang gitu kalau kita bisa menentukan biaya buat tenaga ahli seperti apa. Tapi ya ini hanya pengalaman kami di BPS saja Pak ya. Ketika kami misalnya menyatakan data itu berbayar, ya kami harus bisa memformulasikan berapa biaya data itu. Nah, itu yang biasanya nanti akan jadi pertanyaan selanjutnya dari waktu itu ya, dari misalnya pihak BPK ataupun pihak Ombudsman gitu seperti itu. Ya, ini hanya sekedar input aja, masukan saja. Iya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Wah, terima kasih Pak, terima kasih sekali masukannya. Bu Dewi, WR4 mau itu Bu Dewi. Ya, silakan Pak Yudi.
memberikan mungkin tambahan masukannya. Baik, terima kasih Bu Dewi. Saya ingin mencoba menjawab beberapa hal yang berkaitan pertanyaan dari stakeholder tadi ya. Pertama, dari pertanyaan Pak Murjani ya, jadi sebenarnya yang dilakukan oleh standar pelayanan publik yang dibuat oleh MIPA ini, saya melihat lebih banyak offline ya, offline. Jadi bukan online gitu ya. Jadi sebenarnya nanti berkembang harusnya ya itu ke online karena beberapa hal yang tidak bisa dikerjakan secara offline dalam kondisi-kondisi tidak normal ya, seperti kondisi yang sekarang ini COVID-19 ini kan sebenarnya tidak normal. Jadi artinya bahwa bisa dilakukan secara online. Seperti halnya yang kami lakukan juga di rektorat ya, itu ketika kondisi sekarang ini tidak bisa offline, semua dilakukan secara online. Termasuk legalisir itu ya, mau tidak mau karena harus bisa dilaksanakan secara elektronik gitu ya. Jadi tanda tangan juga tanda tangan elektronik, kemudian juga stempel elektronik gitu ya. Dan itu disampaikan ke publik bahwa ini kondisi memang tidak normal dan kita hanya melakukan secara online gitu ya. Nah jadi mungkin nanti Pak Dekan bisa dikembangkan ya Pak Dekan secara online ya. Jadi yang offline mungkin sekarang oke lah, yang kita ujikan sekarang ini adalah yang offline gitu ya. Nah kemudian yang kedua, pertanyaan dari Pak Tupan tadi ya, itu mengenai durasi. Memang betul ya, artinya begini, saya juga sampaikan di awal bahwa durasi itu si pelanggan atau stakeholder kita tidak mau tahu kondisi kita seperti apa, tidak mau tahu. Dia hanya melihat bahwa durasinya sekian hari gitu ya. Misalkan durasi 7 hari ya dia tidak mau tahu gitu ya, dan dia menganggap kondisinya adalah kondisi seperti halnya kondisi biasa gitu ya. Jadi ketika misalkan yang bertanda tangan tidak hadir, dia tidak mau tahu seperti itu. Nah jadi kita harus menetapkan juga realistik gitu ya. Jadi misalkan kalau misalkan 7 hari ini mereka merasa bahwa itu terlalu lama, ya kita bisa turunkan 5 hari misalkan. Jadi permintaan publik ya 5 hari. Nah itu 5 hari itu komitmen dari pimpinan bahwa ini harus diselesaikan dalam waktu 5 hari gitu ya. Jadi itu harus selesai. Jadi nanti ketika itu nanti dirubah Bapak Ibu sekalian menjadi 5 hari, maka itu adalah komitmen bersama bahwa kita harus selesaikan 5 hari. Nah kemudian mengenai permintaan tenaga ahli juga ditanyakan oleh Pak Tupan juga Pak Dudi ya tadi ya dari BPS, itu sebenarnya begini. Kalau itu berkaitan dengan tenaga ahli, ini berkaitan dengan kami sebenarnya kerjasama begitu ya. Nanti Bu Devi ya, Ketua UPKH itu nanti akan menjembatani ini. Jadi begini Bapak, kami ada sistem informasi namanya Si Perkasa. Nanti Bu Aisyah mungkin akan bisa menjelaskan. Si Perkasa ini sistem informasi untuk kerjasama yang kami buat gitu ya. Tujuannya adalah untuk memudahkan bagi stakeholder kita melakukan kerjasama dengan ULM itu secara online Pak. Jadi Bapak tidak perlu lagi secara offline ya. Jadi Bapak tinggal masuk saja, nanti ketik saja di Google itu Si Perkasa ULM itu sudah bisa masuk lalu sana Pak. Nanti Bapak bisa masukkan di situ identitas, universitas, institusi, kemudian juga mungkin dimasukkan di situ dokumen usulannya Pak ya, dokumen usulan artinya begini. Misalkan Bapak dari SMA Banua misalkan atau dari BPS mau memerlukan tenaga ahli ya, tujukan langsung ke rektor gitu ya. Nanti lewat itu nanti akan kami tanggapi Pak, kami akan respon secepatnya, biasanya sebentar banget karena saya juga menjawab online. Nah nanti Bapak di situ kita tinggal bikin PKS Pak, perjanjian kerjasama. Nah di dalam perjanjian kerjasama itu nanti tercantumlah nilai yang Bapak inginkan, nilai kontraknya ya. Misalkan tenaga ahli dari MIPA, 1 orang bidang ahli apa, bidang ahli misalkan matematika atau misalnya kimia atau biologi dan sebagainya. Kemudian di situ nanti kami akan mendisposisi ini PKS ini, perjanjian kerjasama ini ke MIPA. Nah di MIPA nanti akan dicantumkanlah kira-kira kontraknya berapa ya, artinya mungkin dia per jam misalkan dia dibutuhkan berapa jam, 1 jam mungkin pakai standar SBU ya.
standar biaya masukan itu nanti akan tercantum bahwa untuk tenaga ahli itu biar per jamnya adalah sekian. Jadi nanti itu kita bicarakan di situ di dalam kontrak itu. Nah, sekarang ini tidak mau lagi Pak yang tidak ada kontraknya Pak. Jadi sekarang ini ada kontraknya sehingga kita bisa bertanggung jawabkan ya. Jadi kalau ada pemeriksaan kita jelaskan ke pemeriksa bahwa ini ada pengeluaran tenaga ahli kontraknya sekian gitu ya. Karena kita sistem PNBP Pak. Jadi itu nanti masuk ke kas negara nanti akan dikeluarkan. Jadi seperti itu pelaksanaannya Pak ya untuk sekarang ini. Jadi Pak Dudi bilang tadi juga kami pertanggungjawabkan keuangan ya. Jadi kita harus pertanggungjawabkan ke pemerintah gitu. Nah jadi ini caranya seperti itu. Jadi mengenai biayanya berapa itu nanti tergantung di dalam kontrak Pak. Nah kemudian juga mengenai tadi lembar biaya 5 lembar gitu ya, ada yang 10 lembar. Saya juga melihat beberapa fakultas ini berbeda-beda. Ada yang gratisnya 5, ada yang gratisnya 10 ya. Maksudnya di situ adalah karena memang permintaan itu sangat banyak biasanya begitu ya, sehingga kewalahan yang menandatangani ataupun yang memberikan stempel ya itu ya, sehingga dibatasi 5 saja, 10 saja. Nah kalau misalkan dia mau lagi menambah, nah itu lain lagi, dia memohon lagi, karena dia kan gratis lagi gitu ya, tapi dia memohon gitu ya. Tentu saja nanti urutannya jadi ke bawah gitu ya. Misalkan ada 500 orang pemohon misalkan ya. Nah, kemudian dia satu orang dijatah cuma 5. Nah, kalau dia memohon lagi, dia jadi urutan ke 501 misalkan, atau 502. Jadi harus menunggu lagi kalau mau menambah gitu. Nah, jadi ini sebenarnya sebagai bentuk kebijakan dari masing-masing fakultas ya, karena berdasarkan mungkin dia melihat dari kemampuan SDM yang di sana, ya, kemudian karena dia harus periksa juga kan, mereka ijazah ini apakah benar-benar dikeluarkan oleh ULM gitu ya. Yang kalau transkrip dia berbit lagi, mungkin dia melihat angka-angka di situ ya, nilai-nilai ya dan sebagainya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, jadi alasan kenapa 5 lembar, 10 lembar itu sebenarnya membatasi untuk memberikan kesempatan kepada yang lain gitu ya, agar yang lain juga diberi kesempatan yang sama untuk memperoleh legalisir. Jadi itu sebenarnya tujuannya. Kemudian mengenai reward dan punishment Pak Dudi ya, sebenarnya reward dan punishment ini harus diberikan ya kepada SDM kita yang bisa melayani dengan baik ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, maka itu saya bilang tadi di akhir itu harus dicantumkan questionnaire itu nggak perlu rumit-rumit, nggak perlu banyak gitu ya, pertanyaan nggak perlu banyak, yang penting adalah dia puas dengan pelayanan yang kita berikan. Bisa dicantumkan itu sangat puas, mungkin kurang puas, kemudian sangat tidak puas, misalkan, atau tidak puas gitu. Nah, itu harus diberikan seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita bisa mengevaluasi. Salah satu yang bisa kita evaluasi itu adalah bagaimana si pelayan ini, si melakukan pelayan ini bisa memberikan hal yang sama nggak kepada konsumen atau customer kita ya. Bisa jadi mungkin waktu bagus ya, durasi juga cepat ya, tapi dia memberikan pelayanan yang tidak terlalu sopan di dalam berkomunikasi misalkan ya. Ini sudah sangat merugikan bagi institusi. Tanpa dari itu saya bilang penempatan SDM itu sangat penting sekali gitu ya, hingga dia bisa melayani secara optimal. Nah, jangan sampai terjadi bahwa SDM yang kita berikan di situ, yang memberikan pelayanan itu dia double job. Double job yang saya maksud di sini adalah dia ada pekerjaan sampingan di lain gitu, di lain pelayanan. Sehingga apa? Sehingga ketika konsumen itu datang ke kita, kemudian dia lagi mengerjakan sesuatu yang bukan di pelayanan. Nah, itu menyebabkan keterlambatan dan ketidakpuasan dari konsumen pelanggan kita. Nah, ini yang perlu diperhatikan mungkin di dalam melakukan pelayanan. Nah, akhir dari tahun atau per semester atau per akhir tahun itu harus ada memberikan reward and punishment kepada SDM ya, SDM yang melakukan pelayanan.
reward itu bisa macam-macam bentuknya Bapak Ibu sekalian. Tadi Pak Dudi bisa nyampaikan apakah mencantumkan fotonya di situ sebagai bentuk penghargaan, begitu ya. Inilah SDM yang berprestasi, begitu ya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada mohon gitu. Kemudian bisa juga mungkin apa namanya bentuknya tapi bukan dalam hadiah apa itu bukan ya, artinya begini, memberikan sebenarnya kayak sertifikat saja ya, sertifikat kemudian fotonya tercantum di situ, itu sudah suatu kepuasan bagi SDM ya yang melaksanakan pelayanan. Jadi yang dimaksud Pak Dudi itu seperti itu yang kita juga maksud ya. Jadi ada penghargaan terhadap SDM yang melakukan pelayanan terbaik. Jadi mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Jadi sebenarnya masalah tenaga ahli itu bukan tenaga ahli yang gratis, bukan Pak, tapi dia ada kontrak ya. Nanti kontrak dalam bentuk perjanjian kerjasama antara institusi dan institusi Bapak dengan kami dari ULM. Tapi mungkin bentuknya nanti maka itu dengan adanya UPKH sebenarnya yang kami bangun di masing-masing fakultas itu sebenarnya menjembatani komunikasi antara fakultas dengan universitas, kemudian antara stakeholder dengan universitas. Jadi kami kan dari universitas sebenarnya nggak tahu stakeholder dari MIPA misalkan ya, kami nggak tahu ya stakeholdernya siapa gitu. Nah jadi MIPA yang lebih tahu stakeholdernya. Jadi melalui MIPA ya itu bisa nanti Bapak sekalian itu menyusun PKS itu ya, nanti masuk ke si perkasa di sistem informasi kami. Dan itu nanti akan berproses di situ paling sebentar Pak, sebentar sudah selesai. Ya nanti ada tanda tangan antara mungkin kami disposisi ke Pak Dekan, nanti Pak Dekan nanti yang menandatangani PKS kerjasama itu dengan instansi lain. Jadi apakah itu sekolah ya, apakah itu badan atau lembaga-lembaga lainnya. Baik, saya pikir itu tambahan saya Bu Dewi ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari stakeholder kita. Terima kasih. Terima kasih Prof. Yudi, sudah banyak ditambahkan oleh Prof. Yudi tadi mengenai masa pelayanan kami, kemudian juga sampai dengan masalah tenaga ahli yang mana biasanya memang kita tuangkan ke dalam bentuk PKS setelah mungkin ada MOU, baru kita tuangkan secara lebih rinci bagaimana tentang pelaksanaan kegiatan tersebut dengan mitra. Misalkan jika nantinya ada biaya yang dikeluarkan ataupun diperlukan dalam masa pelaksanaan kerjasama antara mitra dengan Fakultas MIPA. Begitu. Semoga tadi sudah terjawab ya Pak Tupan, Pak Ahmad Murjani, dan Pak Dudi. Mungkin masih ada sedikit waktu ini. Jika masih ada yang ingin memberikan masukan, saran terhadap draft standar pelayanan publik Fakultas MIPA, saya persilahkan. Dewi, Pak Samsul, Bu Dewi. Pak Samsul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi dan Pak Dekan, saya orang tua dari mahasiswa. Tadi diskusi bagus sekali ya, menarik, di mana ULM akan menuju zona integritas. Nah, tadi ada diskusi untuk terkait dengan ijazah ya. Saya sepakat nih, sudah saatnya kita mendaftarkan itu online. Saya melihat standar yang dikembangkan ini masih standar yang untuk mahasiswa baru. Bayangkan misalnya mahasiswa kita dari Tanjung sana, dia butuh waktu harus menginap dan seterusnya. Kenapa tidak kita bisa bikin online saja? Kemudian yang kedua, tadi sudah sempat dipertanyakan oleh kawan kita dari DPS menyangkut 5 lembar tadi. Kalau saya usul itu 5 lembar itu berkaitan dengan di form-nya itu tadi. Bukan di biaya. Kalau biaya kan ada biaya tersendiri itu. Jadi di form itu dimunculkan maksimal 5 lembar seperti itu. Sehingga tidak multi tafsir. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan surat keterangan kuliah ini. Saya lihat di service delivery di sini ada persyaratan kartu keluarga. Menurut saya tidak perlu sepanjang itulah gitu ya. Lihat saja mungkin di sana sudah ada kartu mahasiswa, sudah tergambar lah mereka usianya seperti apa.
Kalau kartu keluarga saya pikir ini agak-agak ribet sekali. Kalau kita punya database sebenarnya sudah kelihatan usianya, dia minta permohonan sudah bisa di ACC. Kemudian yang keempat, saya sepakat mungkin waktu ya. Waktunya kalau 7 hari atau 5 hari, kalau saya sih malah standarnya cukup 3 hari saja lah berkaitan dengan yang namanya waktu itu tadi. Demikian Bu Dewi, saya sampaikan. Terima kasih. Kemudian yang ada titipan ini, usulan untuk Pak Dekan, ini perlu sekali juga standar perkuliahan Pak. Saya tadi udah disampaikan oleh Pak Ahmad Pujani tadi. Mungkin saya rada-rada bingung juga ya, saya mau maklumin karena masa COVID-19 ini. Salah satunya mata kuliah antara mid dan final itu 1 minggu berdekatan. Saya bingung nih, bagaimana rancangan pembelajarannya sampai terjadi seperti itu. Ini sekedar masukan saja Pak. Tapi saya memaklumin karena ini fase COVID-19 di mana para dosen juga pada gagap sebagian juga. Mungkin itu saja masukan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Samsul atas masukannya. Pak Gafur, mungkin ada tanggapan? Ya, pertama-tama terima kasih sekali Pak Samsul. Mengenai online ya tadi sudah saya sampaikan bahwa kita memang sedang mengembangkan sistemnya. Ya. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama itu sudah bisa, kita harapkan bisa berfungsi. Tetapi mungkin kita apakah perlu mencantumkannya dalam standarnya itu mungkin perlu pertimbangan tersendiri. Apakah kita masukkan ke dalam standar, redaksi standar ya. Kemudian mengenai pencantuman 5 lembar maksimal tadi, terima kasih sekali. Saya sangat sependapat bahwa itu dimasukkan ke dalam syarat form ketimbang masuk ke dalam biaya ya. Jadi biayanya pada dasarnya tidak ada biaya. Ya, tapi waktu memohonnya itu hanya bisa mencantumkan 5 lembar saja untuk sekali memohon. Untuk waktu, kalau 3 hari, ya itu tadi Pak, ya yang kesulitannya kalau, ya sebenarnya tidak akan ada masalah kalau si penerima, si pemohon tanda tangan ini menerima saja kalau ditandatangani oleh wakil dekan. Kalau kita bersikeras bahwa kita harus 3 hari dan itu harus dilaksanakan, berarti kalau saya sedang bepergian, saya harus kembali dalam tempo kurang dari 3 hari. Atau, lagi-lagi sebenarnya bisa, kalau menerima tanda tangan elektronik. Tapi kalau pihak peminta minta stempel basah dan tanda tangan asli tanda tangan, wah itu yang kita nggak bisa kalau kebetulan saya sedang bepergian. Nah itu. Jadi kalau melihat pengalaman sih, saya pergi itu jarang sekali mencapai 5 hari. Jadi insya Allah kemungkinan besar itu bisa terpenuhi kalau 5 hari. Itu mungkin pertimbangannya. Mengenai standar perkuliahan, ya memang harus diakui bahwa sebenarnya kita sudah menyiapkan diri untuk melakukan perkuliahan sistem daring. Saya sendiri sudah beberapa tahun melatih staf untuk itu, cuma memang ternyata kewajibannya itu jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Kita mempersiapkannya masih beberapa semester lagi baru bisa, ternyata mendadak harus dilaksanakan pada bulan Maret itu juga. Nah, jadi memang kelabakan, banyak dosen yang tidak siap. Jadi itu apa boleh buat ya, itu pengalaman yang sangat berharga, dan ini insya Allah ke depan itu walaupun COVID sudah selesai, perkuliahan blended learning itu tetap dilaksanakan. Sehingga mudah-mudahan bisa lebih baik. Ya antara MIT dengan UAS berdekatan, yaitu juga ini antara lain kesulitannya kalau kita menerapkan sistem tim. Kadang-kadang ada juga
pembagian di dalam tim itu tidak pas gitu. Entah karena dosen yang mestinya giliran di awal nggak bisa masuk, lalu diganti oleh dosen yang berikutnya, sementara materinya jadinya agak kacau urutannya. Nah, nanti itu juga perlu kita evaluasi. Ya. Tapi insya Allah ini juga merupakan pertimbangan dalam penyusunan standar internal seperti yang disampaikan oleh Pak PD 1 tadi. Saya kira itu yang bisa saya tanggapi. Oh, sebentar. Mengenai kartu keluarga, ya sebenarnya sih kita hanya kalau keterangannya bahwa yang bersangkutan mahasiswa ini masih kuliah, kayaknya bisa aja ya tanpa harus mencantumkan kartu keluarga. Kita cukup memberi keterangan bahwa memang benar mahasiswa itu sedang kuliah, jadi bisa dikurangi syaratnya mungkin. Atau mungkin dari Pak WD2 atau WD1 bisa menambahkannya, silakan. Baik, mungkin ada tambahan dari Wakil Dekan. Izin Bu Dewi. Silakan Bu Aisyah. Makasih Bu Dewi. Bapak Ibu sekalian, perlu saya informasikan pada kesempatan ini karena stakeholder dari FMIPA begitu banyak. Bapak Ibu sekalian, di fakultas itu di fakultas maupun di pasca sarjana itu sudah ada unit pengelola kerjasama dan humas. Nah, mereka di bawah koordinasi dengan bagian kerjasama humas yang ada di Universitas Lambung Mangkurat, tepatnya di bawah Bapak Wakil Rektor 4. Bapak Ibu sekalian, unit ini alhamdulillah baru dibentuk, tapi mereka sudah kerja begitu total Bapak Ibu. Dan ini juga merupakan terobosan dari yang dikerjakan mereka ini adalah terobosan dari teman-teman UPKH maupun di Fakultas FMIPA sendiri. Bu Dewi, saya kasih masukan untuk FMIPA terkait dengan uji publik ini untuk kedepannya. Saya sarankan FMIPA memiliki tempat atau wadah pelayanannya satu pintu ya Bapak Ibu, biar si customer ini tidak bingung begitu loh, tidak bingung. Jadi ada satu wadah tempat untuk pelayanan satu pintu. Terus yang kedua, pelayanan offline, alangkah baiknya MIPA membuat form untuk survei kepuasan pengguna. Jadi setiap mereka terlayani oleh FMIPA, itu bisa mereka mengisi form survei kepuasan pengguna. Itu yang dimaksud Pak Mulyani ya tadi ya Pak Mul. Dari situlah kita bisa mengukur mengenai reward dan punishment-nya si SDM tadi begitu. Nah, kalau kami Bapak Ibu di universitas, kami sudah melakukan survei kepuasan itu 3 bulan sekali. Nah, setelah 1 tahun kami akan kompilasi itu menjadi dokumen indeks kepuasan. Di URM sendiri Bapak Ibu kami sudah membuat 3 inovasi, yaitu si komplain, si lapu sistem informasi dan layanan perpadu, terus yang ketiga adalah si perkasa terkait dengan pelayanan online-nya kerjasama. Jadi mitra-mitra yang ada di yang hadir sekarang itu kalau pengen MUU dengan Universitas Lambung Mangkurat tidak perlu lagi untuk datang ke kami, jadi bisa melakukan melalui online apa yang dikatakan oleh Bapak WR4 tadi. Nah, jadi kedepannya kembali lagi yang untuk satu pintu pelayanan di FMIPA. Jadi kami pihak universitas mengharapkan tidak ada lagi pelayanan yang harus masuk ke kasubag akademik, ke kasubag kemahasiswaan dan lain-lain. Jadi fokus dalam satu pintu. Hal-hal yang mengenai pelaksanaan di kasubag itu adalah urusan teknis, yaitu SOP. Memang SOP dengan SPP itu suatu perbedaannya. Biasanya SOP itu dilakukan untuk internalnya kita terkait dengan tupoksi masing-masing. Dan SPP ini dominan untuk kita pelayanan ke eksternal, tapi tidak menutup kemungkinan untuk internal. Intinya SPP pelayanan eksternal dan internal Bapak Ibu. Jadi itu harapan saya untuk FMIPA ke depannya. Untuk sekarang yang offline, saya harap 6 standar yang sudah nanti disepakati oleh Dekanat FMIPA itu bisa dipublis di websitenya FMIPA, 6 legalisir tadi. Terus di dalam
masing-masing standar tadi itu bisa ditampilkan SPP yang sudah disetujui oleh dekanat tadi. Paling tidak FMIPA sudah menginformasikan ke publik bahwa inilah syarat-syarat untuk legalisir ijazah dan inilah mekanismenya dan inilah waktu pelayanan dan lain-lain. Mereka akhirnya terinformasikan ke publik begitu, Ibu Dewi. Terima kasih, Bu Dewi. Terima kasih Bu Aisyah. Nanti juga mohon izin ya Ibu, sarannya nanti setelah mungkin di akhir acara ini nanti itu bagaimana sistem kita untuk menyepakati standar publik ini. Apakah nantinya kami perbaiki dulu, kemudian dikirimkan kembali ke mitra atau bagaimana Bu? Mohon petunjuknya. Bu Aisyah. Mungkin sambil menunggu Bu Aisyah, ada pertanyaan lagi atau masukan dari para undangan? Sebenarnya sudah lewat 10 menit ya dari waktu yang dijadwalkan. Bu Dewi. Ya, silakan Bu Utami, ini Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal Fakultas IPA, Bapak Ibu sekalian. Silakan Bu Utami. Oke, terima kasih. Singkat saja Bu Dewi, saya ingin menanyakan saja. Itu di draft SK-nya itu kan disebutkan salah satu persyaratannya adalah surat permohonan kepada dekan. Ya kan? Surat permohonan itu apakah ada format baku yang standar atau bagaimana? Kemudian kalau misalnya ada, mengingat kita ini juga ingin memfasilitasi yang offline supaya yang rumahnya jauh itu bisa juga mudah terlayani. Akan sangat baik kalau misalnya format surat permohonan yang sudah standar tadi itu juga bisa diakses. Oke. Mungkin itu saja Bu Dewi, saya ingin menanyakan itu saja atau mungkin saya yang kelewatan nggak lihat format standarnya. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu Ami. Mungkin untuk tahap pelayanan berupa seperti tadi permohonan layanan transkrip akademik, mungkin saya minta bantuan Ibu Kasubag akademik ya, selama ini prosesnya seperti apa, yang mungkin update-nya seperti apa saat ini. Kemudian memang kita Bu Ami rencana memang akan menyediakan layanan offline dan online. Tadi saya sudah berhubungan dengan pihak web dari fakultas untuk minta dibuatkan menu untuk pelayanan publik itu sendiri, dan saya juga sudah berdiskusi dengan Pak Dekan tadi yang mana nanti rencananya kita akan lakukan pelayanan ini secara online juga. Jadi nanti form offline maupun online itu akan sama, namun saja secara online ini lebih dapat memfasilitasi bagi pihak-pihak yang tidak bisa melakukan atau permintaan secara langsung seperti itu. Jadi mungkin Ibu Dewi Puji masih ada ya, bisa mungkin dijelaskan Bu prosesnya yang selama ini dilakukan di Fakultas MIPA? Terima kasih Bu Dewi atas kesempatannya. Untuk selama ini untuk transkrip akademik maupun ijazah biasanya kita hampir sama pelayanannya itu dan kita masih secara offline. Untuk kedepannya mungkin kita nanti bisa disesuaikan dengan SPP yang akan kita terbitkan atau disepakati hari ini. Gitu aja mungkin tanggapan dari saya, Bu. Baik Bu Dewi Puji, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin nanti kita akan masih perbaiki draft ini sebelum kita maksudnya tanda tangani ya Pak Dekan ya. Dan mungkin bagi pihak mitra para undangan sekalian mungkin akan kami konfirmasi kembali nantinya draft standar layanan yang sudah kami revisi. Mungkin seperti itu ya sistemnya. Saya tadi minta jawaban dari Bu Aisyah karena kami mengikuti pedoman dari Universitas Lambung Mangkurat dalam menuliskan draft standar pelayanan publik ini, sehingga kami juga menyesuaikan dengan kondisi di Fakultas MIPA. Nah, untuk kelanjutan bagaimana pengesahan standar pelayanan publik atau draft standar pelayanan publik Fakultas MIPA ini, mungkin Bu Aisyah atau Pak Yudi bisa memberikan arahan lebih lanjut.
Masih ada Bu Aisyah? Ya, siap Bu Dewi. Ya, Bu, terima kasih. Untuk yang draft SPP itu alangkah baiknya setelah uji publik ini begitu banyak masukan dan saran itu diperbaiki ya Ibu Dewi, apalagi masalah waktu pelayanannya ya. Siap, Bu. Nah setelah itu baru Ibu Dewi kalau sudah selesai untuk memperbaikinya, Ibu Dewi bisa konsultasi dengan dekanat yang ada di Ekmipa ya. Nah, baru nanti meminta tanda tangan untuk berita acara uji publiknya ke stakeholdernya Ekmipa. Jadi bagusnya seperti itu Ibu Dewi. Siap Bu. Oke, terima kasih Bu Aisyah sarannya dan masukannya tadi. Kemudian mungkin karena waktunya sudah hampir menjelang sholat asar ini, masih adakah yang mungkin perlu ditanyakan? Ini ada satu pertanyaan Pak Dekan dari Ibu Faridah Hasanah, mungkin ya, ini dari Baristan ya Bu. Faridah Hasanah mungkin bisa secara langsung atau mau saya bacakan saja pertanyaannya. Ini terkait legalisir cap basah dan harus ditandatangani dekan. Ini juga tadi yang mungkin ya Pak, di mana kita masih perlu offline tadi. Memang saat ini menjadi salah satu persyaratan pengadaan CPNS. Jadi kadang memang dari pusat itu memerlukan legalisir cap basah dan harus ditandatangani dekan, tidak boleh diwakili gitu. Nah, jadi di sini pertanyaan Bu Faridanya, termasuk di kementerian beliau sendiri itu juga diwajibkan Pak tadi legalisir cap basah dan harus ditandatangani dekan. Tetapi setelah adanya pandemi ini proses tanda tangan elektronik menjadi hal yang lazim. Nah, saran beliau disepakati proses legalisir secara elektronik di Universitas Lambung Mangkurat dan tersertifikasi e-sign-nya atau electronic signature-nya di Badan Cyber Nasional. Sehingga ini akan menjadi salah satu inovasi bagi ULM dan pembeda dengan universitas lainnya. Begitu saran dan masukan dari Bu Farida. Pak Dekan mungkin dan Pak Yudi bisa menanggapi. Izin Bu Dewi. Iya Bu Aisyah. Maaf saya di sini cuma kasih gambaran mengenai pelayanan yang ada di universitas. Tapi saya yakin Ekmipa dalam waktu dekat juga seperti itu. Jadi Bapak Ibu kami mempunyai sistem informasi layanan terpadu, itu inovasi yang kami bangun tahun 2017. Kami ULM juga sudah memiliki pusat informasi dan pelayanan terpadu yang kita kenal dengan ULT ya sebutannya. Jadi kami sudah ada di sistem informasi layanan terpadu, kami juga ada menangani legalisir agregasi prodi. Terus yang kedua adalah legalisir pengesahan Porlabdikti ya. Agregasi institusi. Nah, itu ada dua legalisir yang kami tangani. Nah, contohnya misalnya legalisir agregasi institusi Bapak Ibu. Nah, di sistem kami itu, inovasi kami itu, si customer itu harus memenuhi syarat-syaratnya dulu untuk mengisi formulir, terus mereka juga mengisi survei kepuasan ya, survei kepuasan pengguna secara online. Nah setelah itu mereka nanti akan memilih Bapak Ibu, apakah di sana mereka membutuhkan yang scanan atau yang asli, ya. Nah misalnya mereka berdomisili di luar daerah. Ini fungsi online itu untuk mempermudah mereka dan kita memberikan pelayanan prima bagi si customer tadi. Contohnya yang asli, mereka tinggal mengklik asli. Akhirnya di sana akan keluar alamat lengkap yang diminta. Kadang-kadang KTP dengan alamat itu kadang-kadang bisa beda. Jadi kita minta alamat lengkapnya. Setelah itu akan muncul di inovasi kami itu mereka menginginkan pengirimannya itu ekspres apa biasa. Begitu, ekspres apa biasa. Kalau mereka menginginkan pengirimannya itu ekspres, maka kami akan mengirimkan sesuai dengan keinginannya. Tapi kami menggunakan pengiriman itu yang mempunyai sistem COD. Jadi mereka akan membayar di tempat seperti itu. Jadi kami sangat mempermudah pelayanan bagi customer kami yang berdomisili yang jauh-jauh. Seperti itu. Itu yang inovasi yang kami bangun melalui sistem informasi layanan terpadu. Begitu, Bu Dewi.
Baik Bu Aisyah, terima kasih penjelasannya. Mungkin itu tadi tanggapan dari Bu Aisyah. Silahkan Pak Dekan kalau ada yang ditambahkan. Ya, terima kasih. Masukan dari Ibu Faridah ya. Faridah Hasanah, Pak. Nah, itu sangat berharga, dan ya saya juga sangat sependapat bahwa kita juga harus memikirkan, sudah mulai mencoba menggunakan tanda tangan digital. Hanya memang sekali lagi kembali tadi sudah disampaikan bahwa tergantung yang menerimanya mau atau tidak. Jadi mungkin nanti kita akan bikin sistemnya seperti yang disampaikan juga oleh Bu Aisyah. Pemohon silakan ya dalam hal ini tentu melalui sistem ya. Jadi tidak, kalau datang ya sudah berarti lain lagi. Jadi ya berarti offline sudah. Jadi kalau yang datangnya masuknya lewat online, ada pilihan untuk minta yang cap dan tanda tangan basah atau mau yang digital. Ya. Jadi mungkin kalau scan kita sudah tidak ini, kalau scan itu masih kalah dibandingkan dengan tanda tangan digital. Jadi kalau seperti disampaikan Bu Faridah tadi, tanda tangan digital itu tanda tangannya terdaftar di Badan Cyber, berarti bisa ditelusuri apakah ini asli atau tidak. Dan itu sebenarnya kita sudah melakukan itu di Fakultas MIPA ya. Tanda tangan digital saya bisa dicek apakah itu asli atau tidak gitu. Tetapi memang untuk ini kembali lagi sesuai dengan permintaan dari pemohon. Kalau mintanya yang basah, ya inovasi yang disampaikan oleh Bu Aisyah tadi sangat bisa ditiru. Kita berikan pilihan mau diambil sendiri kah atau dikirim. Kalau dikirim mau yang ekspres kah, biayanya sekian, tergantung alamat. Nah, mungkin nanti kerjasama dengan pihak ekspedisi nanti untuk menentukan biayanya berapa. Kalau ekspres berapa, kalau mau yang biasa berapa. Dan bebannya tentu saja dikenakan kepada si pemohon. Gitu. Saya kira itu tanggapan saya. Terima kasih. Bu Dewi, terkait dengan pertanyaan Ibu Faridah tadi yang pakai tanda tangan digital, 2 minggu yang lalu kami pernah saya mengikuti FGD dengan Kemdikbud dan teman-teman Menpan RB. Jadi ada pertanyaan dari teman saya dari Universitas Medan terkait juga dengan tanda tangan yang ditanyakan oleh Ibu Faridah tadi. Ya. Nah, itu intinya juga mereka arahnya untuk pelayanan yang cepat. Ternyata teman-teman Menpan RB pun meminta pertanyaan itu ditujukan ke Kemenhumkam gitu loh. Jadi istilahnya untuk yang digital itu kita harus betul-betul mempelajari dulu undang-undang mengenai yang elektronik itu loh. Nah, yang dari pemerintah. Jadi kalau memang misalnya itu dibolehkan harusnya ada 4 kementerian yang harus koordinasi ya. Istilahnya Kemenhumkam, Kominfo, terus habis itu Menpan RB, dan salah satunya adalah kementerian kita. Kalau misalnya itu peraturan itu diperbolehkan, harusnya ada 4 menteri itu ada menuangkan di dalam peraturannya. Jadi kemarin itu kami sempat malah diminta untuk ditujukan ke Kemenhumkam begitu. Kayaknya untuk yang digital perlu kita telaah dulu benar-benar begitu, Pak Ibu Dewi. Terima kasih Bu Aisyah. Ya, nanti mungkin kita akan diskusikan lebih dalam lagi ya terkait tadi e-signature untuk diberlakukan. Kemudian juga terima kasih tadi masukannya dari Ibu Faridah, semoga bisa menjawab ya Bu, dan kami juga terima kasih atas sarannya supaya nantinya ke depan kami pelayanan baik dan bisa mengakomodasi dari segala penjuru, maksudnya offline dan online juga. Mungkin saya pikir ini sudah jam 3.55, sudah lebih jauh dari jadwal 15.30 selesai. Mungkin untuk pertanyaan mungkin jika masih ada, silahkan nanti bisa menghubungi saya ataupun nanti juga melalui website MIPA dan emailnya.
terkait uji publik ini, dan nantinya kita akan memperbaiki standar pelayanan publik FMIPA ini terlebih dahulu untuk kemudian bisa diperlihatkan kembali ke pihak mitra yang sudah memenuhi undangan. Kami nanti punya daftar undangan serta nomor kontaknya sehingga nanti bisa menandatangani berita acara begitu tadi seperti yang diarahkan oleh Ibu Aisyah. Sehingga betul begitu ya Bu? Ya, Bu Dewi. Ya, untuk itu saya mungkin simpulkan saja uji publik hari ini bahwa standar pelayanan publik yang dirancang oleh Fakultas MIPA ini berdasarkan apa yang telah ditetapkan juga di Universitas Lambung Mangkurat. Hanya saja nanti pada pelaksanaannya itu mengikuti kondisi dan situasi di Fakultas MIPA itu sendiri. Oleh karena itu kami juga berterima kasih atas segala masukan saran dari berbagai pihak, baik itu mitra kerjasama kami, kemudian kepada para alumni, orang tua mahasiswa dan alumni, mahasiswa itu sendiri, dan juga terkait dari beberapa hal tadi yang disampaikan dari perwakilan mahasiswa dan juga pihak internal dari Ibu Tami juga ya Bu, terima kasih. Oleh karena itu untuk acara ini, ya Bu Aisyah. Ya. Untuk mengakhiri acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, bahwa uji publik draft rancangan standar pelayanan publik Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat berjalan dengan sangat lancar dan banyak sekali masukan yang kami terima yang sangat berharga bagi kemajuan pelayanan di Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat. Saya selaku moderator dalam hal ini mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada para undangan, para pihak internal maupun eksternal yang telah meluangkan waktu pada hari ini untuk bisa berhadir dalam acara uji publik ini, dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak terdapat kesalahan maupun salah kata dalam melaksanakan uji publik pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gapur. Terima kasih banyak Pak, terima kasih. Saya Beb, ya. Oke.